Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam Karimah, kajian Ramadan Muslimah. Bulan Ramadan merupakan momentum istimewa, di mana setiap muslim berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan dan kualitas ibadah mereka, melalui berpuasa, sholat tarawih, dan berbagai amal soleh lainnya. Lalu bagaimana dengan wanita haid yang tidak bisa berpuasa, tidak bisa melaksanakan sholat? Apakah kemudian ia kehilangan kesempatan beribadah di bulan Ramadan? Karena seringkali wanita yang dalam kondisi haid merasa sedih karena ia tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya, sehingga merasa kehilangan momen bulan Ramadan. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka akan ditutup dan pintu-pintu surga akan dibuka. Artinya, pintu surga terbuka untuk semua kebaikan. Bukan hanya sholat dan puasa saja. Wanita yang dalam kondisi haid tetap bisa melakukan amalan-amalan selama itu tidak mensyaratkan suci dari hadas besar. Di antaranya adalah dzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Maka dengan memperbanyak zikir, kita bisa menghidupkan bulan Ramadan. Kita bisa menghidupkan hati kita meskipun dalam keadaan haid. Dan zikir sendiri tidak terbatas untuk kondisi seseorang, baik itu berhadas atau tidak. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah sepakat memperbolehkan membaca tahlil, tahmid, takbir, sholawat dan zikir-zikir lainnya lil junub wal haid bagi wanita yang haid. Dan zikir sendiri sangat luas sekali maknanya, bukan hanya terbatas pada ucapan atau lisan saja, tetapi juga kesadaran hati untuk terus mengingat dan melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kemudian doa. Bulan Ramadan merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Hal min sa'ilin fayu'ta, hal min mustaghfirin fa'ghfirullah. Adakah yang meminta akan diberi, dan yang memohon ampun maka akan diampuni. Terutama di malam-malam terakhir atau Lailatul Qadar. Kemudian muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan doa-doa yang mengandung ayat-ayat Al-Quran? Atau tahlil misalnya, yang di dalamnya juga ada bacaan Al-Quran. Merujuk kembali pada kitab At-Tibyan tadi, bahwasanya hal ini diperbolehkan selama niatnya hanya untuk zikir dan doa. Bukan diniatkan untuk tilawah atau membaca Al-Quran. Sehingga haid bukan menjadi penghalang untuk tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan lainnya yang bisa dilakukan wanita haid adalah bersedekah. Sedekah tidak harus dalam bentuk finansial dan tidak harus dalam jumlah yang besar. Kita dapat bersedekah melalui berbagai kebaikan, seperti menolong sesama, membantu menyiapkan buka puasa, hingga memberi makanan atau berbagi takjil kepada mereka yang berpuasa. Selain itu masih banyak sekali amalan-amalan lain yang bisa dilakukan oleh wanita haid di bulan Ramadan. Seperti mendatangi majelis ilmu, mendengarkan kajian, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa ketika seseorang tidak melaksanakan ibadah karena udzur syar'i atau haid tadi, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana ia melaksanakannya. Sholat adalah bentuk ketaatan, dan meninggalkan sholat bagi wanita haid itu juga bentuk ketaatan dan bernilai ibadah. Untuk itu, jangan hanya karena haid kemudian kita kecewa dan bermalas-malasan sehingga tidak melakukan ibadah sedikit pun. Karena wanita haid tetap memiliki peluang yang sangat besar untuk mendulang pahala di sepanjang bulan Ramadan dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Tetap untuk produktif, berbuat kebaikan semampu yang kita bisa selama itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.